pelajaran kita. Untuk memulai kegiatan hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Faisal dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, tunjukkan kepala, berdoa dimulai. Doa cukup. Aula cek dulu ya kehadiran kalian hari ini. Yang tidak masuk Karin, benar ya Karin? Keterangannya apa? Karin. Oke. Ya, Karin saja ya. Sudah siap mulai kegiatan pembelajaran hari ini? Aula mau tanya dulu, kabar kalian gimana hari ini? Biasa, semangat ya, walaupun kondisinya lagi ekstrim ya, kadang hujan, kadang panas, kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking kita kali ini adalah namanya kebalikannya. Jadi kalau Bu Aula bilang itu ular, kalian jawabnya pendek. Kan kebalikannya ya. Kalau Bu Aula bilang ular, kalian jawabnya pendek. Kalau Bu Aula bilang cacing, jawabnya panjang. Siap ya? Tes dulu. Cacing ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Ular pendek. Nanti konsentrasi. Nah, biar main konsentrasi juga ya pagi ini, biar semangat. Terus kalau tadi sudah dibilang kalau ular itu pendek. Ular itu pendek, kalau cacing itu panjang. Sekarang dengan gerakan. Kalau Bu Aula bilang ular, tadi kalian secara lisan jawabnya pendek, tapi tangannya gerakannya panjang. Ini ya. Oke. Jadi kalau ular jawab pendek, tangannya panjang. Itu. Kalau cacing jawabnya panjang, tapi tangannya pendek. Siap, Oi? Siap. Konsentrasi. Ular pendek. Lagi dulu ya, penyesuaian. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Masih ada yang bingung? Ular panjang. Cacing panjang. Panjang apa pendek? Cacing cacing Oke, sudah cukup konsentrasi ya dan siap mengikuti kegiatan ya. Kegiatan kali ini kita akan membahas atau mengenai topik tentang mengenali dan memahami emosi. Ini sesuai dengan hasil pelatihan Bu Aula, yaitu 7 jurus BK hebat. Ya, ada 7 jurus yang kemarin Bu Aula pelajari. Ini adalah jurus yang kedua. Jurus yang pertama kemarin adalah mengenali potensi. Yang ini kedua adalah mengelola emosi. Untuk jurus-jurus berikutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Siap semuanya? Siap. Gimana perasaan kalian hari ini? Adakah yang merasa sedih? Semangat. Baik-baik aja. Oh, sedih. Kenapa sedih, Faisal? Kenapa sedih? Ada apa tadi pagi? Kejadian apa? HP-nya kesingsal. Wah, sedih banget ya kalian nggak ada HP. Rasanya hidupnya hampa. Oke ya. Jadi apakah yang terbersit di pikiran kalian ketika mendengar kata emosi? Kemarahan. Emosi ada kaitannya dengan marah. Sesuatu yang menonjol. Apa lagi? Perasaan. Kaitannya dengan perasaan ya. Emosi itu bisa negatif, bisa Positif. Oke ya. Jadi berkaitan dengan perasaan seseorang. Nah, 7
akademik. Ya, tujuan sekolah kali ini memberikan layanan agar kalian mampu mengelola emosi dan mengelola stres akademik yang kalian hadapi. Nah, sebelumnya kita akan beraktivitas dulu dengan sebuah permainan. Ya. Ini ada sebuah kertas, bisa tolong dibagikan. Kalian gunakan yang kosong saja ya, sesuai semboyan sekolah kita adiaka. Ini sebenarnya kertas sisa juga ya, jadi kita manfaatkan kertas sisa. Nah, di sini sudah dapat semuanya? Belum. Belum. Ini tuh lagi berjalan. Lagi jalan. Oke, ya. Terima kasih. Di sini permainannya adalah setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Ya, jadi ini adalah nanti menggambarkan emosi kalian. Bu Aula atau sebagai fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Kemudian kalian nanti diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas yang kalian terima, kertas yang kalian pegang. Jika kalian merasa senang dengan cerita yang Bu Aula sampaikan, ini kan nanti sosok seorang murid ya, kertas dapat diusap. Diusap-usap ya, jika rasanya senang diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat kalian remas. Ya, kesel diremas. Dan jika merasa marah, kertasnya dapat kalian sobek. Sudah paham? Nah, nanti Bu Aula akan membacakan sebuah cerita, kalian lakukan perasaan atau respon emosi kalian pada kertas yang kalian pegang. Sudah bisa dimulai ya? Sudah. Akan saya bacakan ceritanya dengan baik-baik. Pagi itu, aku berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Perlengkapan sekolah yang sudah kusiapkan rapi kugantungkan di motor. Aku sudah siap berangkat. Namun, aku harus menunggu Andi temanku karena sudah janji akan berangkat bersama-sama. Namun Andi lama tak kunjung datang dan tak memberi kabar. Gimana perasaan kalian? Nah ini siap-siap mau berangkat dan Andinya nggak datang-datang. Gimana perasaan kalian? Mereka datang dulu. Oke? Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat tanpa Andi karena waktu sudah semakin mepet. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, aku mendorong motor hingga sampai sekolah. Gimana tuh rasanya? Lanjut, sampailah aku di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi datang dan masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan tugas presentasi yang sudah kusiapkan, ternyata tugas tersebut kucari-cari nggak ada. Cari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, aku melanjutkan presentasi seadanya. Bayangan presentasi yang sudah aku persiapkan seketika buyar. Sabar. Lanjut ya. Di tengah pelajaran, saat guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Yakin kalian jadi temennya.
Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Tok tok tok. Bu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit." Ya, meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Ya, sedih ya. Berikutnya, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya tugas presentasi dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah tugas presentasiku yang tadi ku cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Akhirnya aku lega dan senang bisa mengumpulkan tugas yang sudah kubuat dengan susah payah. Senang sudah dapat. Dari aktivitas ini kita akan refleksi ya. Aktivitas kalian tadi sudah menyampaikan kita refleksi dulu dari makna dari cerita tadi. Bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Ada yang masih utuh? Ada yang utuh? Ada yang halus? Ganti kertas? Gak boleh ganti kertas ya? Ada yang robek? Ada yang apa lagi? Faisal, kertas jadi apa? Kusut ya. Iya, jadi macam-macam ya, ternyata masih ada yang halus, ada yang kusut, ada yang sobek, ya sobeknya sampai hancur berkeping-keping seperti ini ya. Berkeping-keping ini Bu. Ya Allah. Apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah kalian lakukan pada kertas? Ada yang menyesal ya, yang sudah robek-robek menyesal nggak, David? Menyesal. Kenapa kamu menyesal, David? Terlalu juga menyimpulkan tadi dengan Andi itu kesel ya sama Andi ya. Oke. Terus yang masih halus, ayo siapa yang masih halus kertasnya? Baru bohong Gimana perasaan kalian? Sabar. Kamu pernah mengalami cobaan yang lebih berat dari ini? Iya. Bisa sabar ya, tepuk tangan untuk jari ya. Salah yang ketiga. Jika kertas itu adalah teman kita, ya, bayangkan kertas ini adalah teman kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Siapa yang mau jawab? Coba tunjuk jari. Ayo, siapa coba? Jika kertas itu adalah teman kita, bagaimana kita seharusnya bersikap? Siapa mau jawab? sabar kayak Nggak harus yang sabar, yang dari pengalamannya tadi menyesal juga boleh. Siapa yang mau jawab? Coba. Ayo, kamu jawab juga boleh. Gimana menurutmu jika kertas itu adalah teman kamu? Bagaimana seharusnya kamu bersikap? Kalau saya tuh tadi belum minta maaf dulu. Karena kan kayak udah apa namanya mau kita yang kedua ini Prasangka buruk ya sama teman kita. Oh ya, akhirnya bicara sama teman-teman kayak diskusi nanyain kabar apa dapat tadi dari masuk-masuk tadi ayahnya. Oke ya. Jadi seharusnya kita bersikap itu lebih sabar dulu ya. Ditanya dulu ke temannya. Positif, cari positifnya dulu. Jangan terburu-buru emosi yang tidak. Oke ya. Jadi dari peristiwa tadi atau dari cerita tadi kita bisa
bersikap untuk bersabar terlebih dahulu. Berikutnya kita akan lihat dulu sebuah video. Sebelum masuk ke emosi, kita kenali dulu. Baru, Rudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencegat Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Rudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudi pun melipir ke kantin Mak Ohir. Di kantin, Rudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Rudi. Dengan heroik, Rudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Rudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Rudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Rudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Sebagai mahasiswa baru, Rudi masih termometer apa? Stabilizer. Stabilizer. Ada yang mau jadi termometer? Kenapa mau jadi stabilizer? Agar tidak diperbudak oleh emosi. Agar tidak diperbudak oleh emosi. Oke. Minimal kalian. Sekarang kita ke materi, kita ke konsep pembelajaran. Namanya adalah konsep pembelajaran sel atau social emotional learning. Ya, jadi bagaimana kita akan mengendalikan emosi kita. Ya, jadi menurut Elias dan kawan-kawan ya bahwa proses belajar sosial emosional atau sel itu adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati serta bisa membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar kita mengelola emosi kita ya, tapi kita bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab ketika kita punya masalah. Jadi teori Kastel ini mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen. Ya, yang pertama apa? Self awareness atau menyadari diri. Ya, menyadari diri. Di sini kemampuan untuk memahami emosi. Jadi kalian mengenal emosi kalian dulu. Ini namanya sedih, ini namanya senang, ini namanya bahagia. Ya. Jadi kenali dulu sehingga kalian dapat menamainya apa yang terjadi dalam diri kalian. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah self management atau yang disebut bisa mengelola diri. Tadi sudah bisa menyadari emosinya apa namanya,
kemudian kita bisa mengelola emosi tersebut, mengelola diri kita, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda-beda. Ini contohnya kayak gini. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat saya marah, khawatir, takut. Itu adalah bisa mengelola diri. Komponen yang berikutnya adalah responsible decision making. Maka itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Setelah kalian tadi bisa mengenali emosi itu namanya apa, kalian bisa mengelolanya, akhirnya kalian bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Tadi contohnya sama Andi, kalian harus bersikap seperti apa ya. Saya mampu memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri saya dan juga berdampak pada orang lain. Ini adalah komponen yang ketiga. Berikutnya yang keempat yaitu relationship skills. Itu apa? Terampil berelasi. Di sini adalah kemampuan memahami perspektif yang berbeda. Jadi kalau sudut pandangmu tadi Andi sudah janjian terlambat, kalau nggak datang-datang ternyata ada sebabnya ya. Ada perspektif yang berbeda, ditanya dulu. Kita termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Ternyata tadi Andi punya sebab ya. Sehingga kamu bisa mengatakan saya bisa menjalin pertemanan dengan mereka, walaupun mereka mungkin tadi sudah minta janji atau apa, bisa kita berrelasi atau berhubungan dengan teman. Yang kelima, komponen kelima adalah social awareness, yaitu peduli sosial, di mana kemampuan ini kalian bisa menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Ini hampir mirip ya kalau berrelasi dengan peduli sosial. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar dengan selaras dengan norma dengan sopan santun yang berlaku. Ini adalah 5 komponen dari self. Kita kenali satu persatu. Self awareness atau mengenali peta emosi ya. Ini di sini ada gambar peta emosi. Di sini ada 6 emosi dasar manusia yang dibagi menjadi apa ini namanya? Nah, ini set itu sedih. Kemudian happy, senang, excited, semangat, tender, lembut ya. Terus scared, takut. Terus ini angry, marah. Ya, itu adalah 6 emosi dasar manusia yang kemudian akan didefinisikan lagi menjadi beberapa bagian. Nah, self awareness, mengenali peta emosi. Dengan memahami peta emosi, kita setidaknya bisa mengamati perasaan kita, bergerak dari satu bagian emosi ke bagian yang lain. Ya, mengamati emosi itu adalah langkah awal dari mengendalikan tindakan kita. Ya, tadi kayak si contohnya jadi mahasiswa pagi-pagi senang apa sedih, tapi ternyata sampai di kampus senang lagi ya, dosennya kosong. Nah, emosi itu setiap hari bergerak, berubah-ubah, ya enggak? Ya, jadi kalau kita bisa mengenalinya, kita memahami bahwa kita bisa berubah-ubah, itu kalian sudah bisa mengenali peta emosi. Berikutnya itu self regulation atau mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Name it, time it ya. Jadi namai dan kenali dulu. Itu emosinya apa? Karena di otak kita mesti akan merespon ketika kita merasa sesuatu, kita akan menamainya ya. Nah, di sini tuh otaknya dibagi menjadi 3. Ada neokortex, limbik dan reptil. Untuk dapat mengendalikan otak kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokortex kita yang bekerja. Ya, kalau kita tadi sudah tahu itu sedih, itu senang, itu yang kerja itu neokortex kita. Karena bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, saat kita kehilangan kendali, tadi kamu udah marah sama Andi, kesel, terus kertasmu, maka bagian otak reptil kita yang akan mengambil alih di sini.
Ini otak reptil kita, ya. Jadi kita ini pengendali di sini otak reptil kita. Ketika kalian tidak bisa mengendalikan, karena otak reptil ini modenya cuma dua. Apa? Fight or flight, artinya tempur atau kabur kalau kamu punya masalah. Diadepin atau lari. Itu ya. Jadi kita harus bisa menamainya, kemudian kita bisa mengendalikannya dengan tadi neokortex. Kita cuma dibekali dengan 3 bagian itu tadi. Untuk limbik itu bagian tengahnya. Nah, ini penjelasannya. Jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain itu shutdown. Ya, tadi kan ada 3 bagian ya. Kalau yang diaktifin reptilnya tadi, yang fight atau flight tadi, maka 2 otak yang lainnya akan shutdown. Termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati. Ya, tadi kalau neokortex tadi sebagai pertimbangan logis, berpikir logis, kalau limbik yang tengah tadi adalah untuk empati kita, ya. Jadi tak heran kalau kita marah-marah, kita tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis. Benar nggak? Kalau ini tuh enggak, ya. Jadi otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus. Maka saat kita marah, sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus karena reptil kita yang kerja. Itu ya. Kita bisa mengendalikan diri kita dengan rumus tanya. T yang pertama adalah, jadi kita coba melatih diri kita untuk mengendalikan emosi dengan rumus tanya. T itu adalah terima, A-nya amati, N-nya nikmati, Y-nya yakini, dan aksi. Jadi rumus untuk mengendalikan emosi yang pertama, terima dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Kamu udah kembali lama, jadi kesel, terima dulu rasa kesel. Jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan, karena semakin menolak kalian akan semakin kesal. Yang kedua, langkahnya untuk mengendalikan, amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, takut, kesel, ya, 6 peta emosi tadi ya. Kamu kenali setelah kamu tarik nafas dari dalam, kamu terima, diamati. Setelah kamu kenali tadi emosi apa, baru langkah yang berikutnya adalah nikmati. Dengan cara apa? Kalau sudah kesel, sudah marah tadi, coba kalian duduk, diam, dan tetap tenang. Sehingga neokortex kalian mengendalikan otak reptil. Oke. Nah, di sini kalian yakini berikutnya bahwa kamu lebih hebat dan lebih kuat daripada emosimu. Kamu yang pegang kendali, bukan emosimu yang mengendalikanmu. Itu ya. Oke, yang berikutnya adalah aksi. Setelah kamu tadi tarik nafas, sudah tahu emosinya apa, sudah duduk tenang, kamu sudah pegang kendalinya, aksinya adalah kalian bisa merespon secara positif atau melakukan hal yang positif. Ya, ini adalah rumus untuk mengendalikan emosi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas ya. Jadi rumusnya apa? Tanya. T yang pertama? Terima, amati, nikmati, yakini, aksi. Siap. Coba. Siap. Komponen yang berikutnya adalah responsible decision making. Jeda dan memilih tindakan. Nah, jadi digambarkan. Tadi kalau kalian tidak bisa mengendalikan, ketika datang emosi kalian langsung respon tindakan. Jadinya apa? Yang dinosaurus tadi ya. Tapi kalau kita ambil jeda, emosi, jeda, baru kalian respon tindakan. Maka apa yang muncul? Saat ada kejadian yang membuat emosi kita marah, maka biasanya kita langsung marah atau mengambil sebuah tindakan yang merupakan pelampiasan dari emosi marah. Yang akhirnya apa? Berdampak buruk, negatif. Ya, kita nggak pikir panjang dampaknya apa. Sehingga saat kita sadar, kadang kita menyesali tindakan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Tarik nafas dulu, diam tenang dulu ya. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan.
setiap tindakan kita, pertimbangkan apa dampak jangka panjang. Jadi kalian isi jeda tarik nafas, jeda baru kalian lakukan respon. Nah, ini adalah sebuah penerapan konsep jeda yang bisa kalian lakukan. Di sini ada sebuah roda pilihan ya. Kalian bisa memilih apa untuk jeda. Jika kalian tarik nafas padam, nah misalnya di sini ada sebuah cerita. Ini seorang murid yang asik main. Tiba-tiba ada seorang murid yang menyerobot mainan dan merebut mainannya. Kejadian itu membuat ini merasa kesal. Rasa kesal bisa saja diekspresikan dalam berbagai tindakan ya. Karena ini sudah diajarkan tentang jeda, maka dia menggunakan roda pilihan. Dia tidak langsung bertindak, tapi mengingat beragam pilihan roda pilihan. Ya. Di sini ada ini count to 10 to pull off ya tadi, berhitung mundur dari 10 ke angka 1. Nah, Dini memilih untuk tarik nafas sambil menghitung mundur. Setelah merasa tenang, Dini baru menyampaikan perasaannya menggunakan use an message. Ya. Jadi ini pilihan-pilihan yang bisa kamu lakukan dalam jeda. Ya, ada tell them to stop, jadi kamu berhenti, kemudian kamu bisa membicarakannya dengan keluarga ya, ketika kamu merasa sedih dan sebagainya. Bisa ada walk away ya, go to another game, jadi melangkah ke hal yang berikutnya. Itu adalah berbagai roda pilihan yang bisa kalian lakukan. Yang tadi dilakukan adalah dia menggunakan use an message, jadi rumus message. Contohnya kayak begini, saya merasa emosinya tadi kesel atau apa saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan sesuai dengan gilirannya. Jadi gunakan message atau pesan ini ke teman kamu saat kamu merasa emosi kamu lagi tadi ya. Bisa setelah kalian juga tarik nafas, kamu bisa menyampaikan message-nya ke teman kamu apa yang kamu tidak suka ya, itu ya. Kemudian sini kemampuan Dini tadi menurut Stephen Covey itu sebagai respon agility atau kemampuan merespon dengan baik. Nah, dari kata respon ability ini muncullah kata responsibility yang dalam bahasa Indonesia artinya tanggung jawab. Jadi responnya ini kemudian kemampuannya ini sehingga dia bertanggung jawab. Kualitas respon kita pada suatu peristiwa akan menentukan kualitas hasil. Dan itu seperti gambarannya. P-nya itu peristiwa, R-nya itu respon, kemudian dampak itu adalah O-nya. Nek tadi peristiwanya kan udah negatif ya. Ya. Terus kamu responnya dengan negatif, dampaknya akan jadi negatif. Tapi kalau outputnya agar jadi positif, maka kita harus merespon dengan cara yang positif sehingga kita bisa mengimbanginya. Responnya negatif, kita pilih peristiwanya negatif, responnya kita buat positif, maka dampaknya akan jadi positif. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, nah ini ada sebuah teori lagi yang bisa kita gunakan atau kita latih untuk mengelola emosi kita. Jadi ibaratnya otak itu ada di kepalan tangan kita. Ayo coba kita gunakan praktek ini. Jadi ketika kalian marah, ya, otak reptilnya itu adalah ibu jari kalian. Ini adalah pengendali neokorteknya, tadi adalah jari-jari ini. Coba kalian tutup kalau neokortek ini untuk menutup reptilnya. Ya, kalian merasakan ketika kalian marah, kalian tahu kondisinya, ini kita tutup di sini, kemudian kita kendalikan. Ini akan menutup. Jadi seolah-olah emosi itu kita kendalikan dengan tangan kita. Ya, ini adalah ibu jari, kemudian ini sebuah emosi kita yang akan kita kendalikan dengan anggota jari yang lainnya dengan kita. Kemudian untuk mengelola emosi kita.
kemudian kalian ingat ini. Jadi sebagai emosi negatifnya, kemudian neokorteknya adalah jari-jari lainnya yang akan mengendap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang mengelola emosi? Sudah tahu apa yang harus kalian lakukan? Sudah ya. Oke, sekarang kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah lembar kerja kalian. Silakan kalian buat kelompok berhitung 1 sampai 5. 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan angka kalian. 4 ini. Dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendiri dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Sudah selesai ya? Sudah, siapa mau membacakan untuk soal yang pertama? Oke, silakan sana dulu. Berdiri Bu. Ya, di situ aja. Cerita yang pertama, hari ini adalah hari ulang tahun Rina. Sepanjang hari, dia tidak mendapat kabar dari teman-temannya. Rina merasa sedikit-sedih karena mengira mereka lupa. Namun, saat pulang sekolah, Rina terkejut melihat teman-temannya sudah menghias rumahnya dengan balon, kue, dan hadiah. Mereka berteriak, "Selamat ulang tahun Rina!" Rina langsung tersenyum lebar dan merasa dengan hadiah. Dia merasa senang karena ternyata teman-temannya tidak melupakannya. Silakan dijawab. Apa nama emosi? Kegembiraan. Kegembiraan. Setuju semuanya? Setuju. Untuk kelompok? Kelompok 2. Oke, berikutnya. Silakan. Yang kedua, hari ini adalah hari libur sekolah, tetapi hujan turun sejak pagi. Kita sudah menghabiskan waktunya dengan menonton TV, bermain ponsel, dan membaca komik. Semua aktivitas itu sudah dilakukan berkali-kali. Dia melihat keluar sendiri, berharap hujan berhenti agar bisa bermain di luar. Namun, hujan masih terus turun. Kita menghela nafas panjang, merasa tidak ada hal menarik yang bisa dilakukan. Jito berbaring di kasur sambil menatap langit-langit gelap, merasa waktu berjalan sangat lambat. Soalnya, apa nama emosi yang dirasakan Jito cerita? Jawabannya yaitu C, kebosanan. Benar? Kebosanan semua? Jawab? Oke, udah tahu ya. Berikutnya yang ketiga. Malu.
Akmal. Ini setelah Kevin Akmal ya. Setelah Kevin. Nanti cepet-cepetan ya yang keempat ya. Sore itu, Oke, sore itu harus. Kevin semangat. Ayo Kak Kevin dapat Akmal, semangat semuanya. Dan Jona juga pengen. Aku dulu Bu. Akmal ngalah. Aku dulu. Sama Kevin ngalah. Gimana rasanya? Ayo. Aku dulu Bu. Ayo. Aku isut, mau isut. Oh, mimpi bertiga. Oke. Itu parah tapi mesti sama ini. Selain itu, Rani pulang sendirian setelah mengikuti kelas tambahan. Jalanan sepi karena Henry sudah mulai gelap. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Rani menoleh sebentar dan melihat seorang pria berjalan agak cepat mengikuti langkahnya. Hatinya berdebar-debar. Rani mempercepat langkahnya sambil memegang erat tasnya. Dia terus memantau sekeliling, mencari tempat ramai atau toko yang masih buka untuk memberikan dirinya nama. Apa nama emosi yang dirasakan oleh Rani? Jawabannya yaitu kewaspadaan atau pikiran. Malu. Ada yang berbeda? Apa namanya? Kamu salah. Apa? Kewaspadaan. Apa? Yona kayaknya jadi butok ya. Ayo siapa yang mau mengalah nih? Yona Akmal. Saya aja Bu. Oke, Yona ya Mal ya. Oke, silakan Nak. Sudah seminggu ini, Andi kehilangan nafsu makan dan semangat. Ketika sayangannya si manis yang selalu menemani dia kecil telah pergi untuk selamanya karena sakit. Andi masih teringat bagaimana si manis selalu menyambutnya pulang sekolah dengan suara meongan yang khas. Sekarang, rumah terasa sangat sepi. Adi sering duduk di sudut kamar, memeluk boneka kucing yang mirip si manis sambil menangis pelan. Dia merasa hatinya hancur dan sulit menerima kenyataan bahwa si manis tidak akan pernah berbeda. Apa nama emosi yang dirasakan Adi? Kesepian. Oke, setuju semuanya? Setuju. Kalian sudah bisa mengetahui nama-nama emosi ya. Selain tadi 6 emosi dasar, ini adalah bagian emosi-emosi juga. Oke. Tugasnya nanti bisa dikumpulkan. Sekarang ini untuk tugas individu. Kembali lagi enggak Bu? Enggak, di sini aja. Silahkan dibagi ke temennya. Dikerjakan di sini ya, kalian contreng. Masing-masing satu. Ini pulpenku. Kevin, tidak pernah. Terima kasih. Belum, ada sisa? Isi ada. Sisa ini kelompok belum ternyata. Banyaknya. Oh, sisa. Ada. Oke, Rahmada, kelewatan. Oke, silakan masing-masing satu dikerjakan. Oke, 2 menit cukup ya? Kasih nama tidak Bu? Iya, kasih nama kalian. Gimana Bu? Di atas. Di atas. Ayo, kasih nama lo ya. Oke, karena jadi buat pertanyaan adalah jadi buat video. Yang paling bawah boleh kalian tuliskan hal-hal yang aku pelajari atau yang aku
ketahui hari ini adalah Sudah saya kasih Masa nama. ditambahin ini? sudah ditambahi perasaan lagi. Iya, perasaan Oh. aku sendiri. Oh, mengelola emosi negatif. Oh, yang selain ada di situ, boleh. Ya, yang selain ada di situ, cara kalian mengelola emosi negatif kalian, boleh kalian tambahkan di bawahnya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah selesai semuanya? Iya, kasih nama. Sudah cukup ya? Silakan. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil jawaban atau cara kalian mengelola emosi negatif kalian? Akmal Bu, Akmal. Sudah sekali mampir ini tulisannya udah lagi. Biar mau maju. Ya, silakan Liana maju ke depan. Oke, yang lain dengarkan ya. Mengelola emosi negatif, jadi ini adalah cara yang paling sering saya lakukan untuk mengelola emosi negatif agar tidak meledak-ledak. Yang pertama, berbicara dengan teman dekat atau keluarga yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan latihan pernapasan dalam, tahan lalu hembuskan perlahan. Yang ketiga, bermain game yang menyenangkan. Yang keempat, mengingat hal kecil yang patut disyukuri. Yang kelima, membuat daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang enam, tidur yang cukup agar tubuh dan pikiran segar. Yang kedelapan adalah menjadi relawan atau membantu orang lain agar merasa lebih berarti. Dan dua tambahannya, mendengarkan musik favorit dan membaca cerita sedih agar lebih bersyukur dengan menjadikan nasib dan yang ada di cerita tersebut. Oke. Melihat melihat cerita yang kayak nasibnya tuh lebih parah dari aku, terus aku kayak oh aku habis terima kasih. Syukur ya, Yona ya. Oke, berikan aplaus untuk Yona. Satu lagi yang cowok dong. Lihat Bu. Aku tadi udah jangan Oh, Faisal, oke, silakan. Biasanya pasti ya Berikut saya. Cara saya untuk mengelola emosi negatif. Yang pertama, berbicara dengan teman dekat atau keluarga yang dapat dipercaya. Yang kedua, berolahraga ringan seperti jalan kaki, lari kecil atau yoga. Ketiga, membuat playlist lagu yang sesuai dengan suasana hati. Selanjutnya, melakukan aktivitas keagamaan. yang lebih senang. Selanjutnya, mengingat hal-hal yang patut disyukuri. Lalu tidur yang cukup agar tubuh dan pikiran segar. Lalu menonton bola, lalu Ngemil, oke. Jadi kalian untuk penutupan, kira-kira ada yang mau menyampaikan enggak? Hal-hal apa yang kalian pelajari hari ini? bersyukur. tanya. Siapa yang mau menjawab? Atau Bila gimana? Untuk mengelola emosi. Apa yang kamu lakukan, Bil? Apa yang kamu dapat tadi? Oke ya, tadi dengan cara kita mengelola pikiran kita ya, dengan cara mengepalkan tangan. Oke, tadi kan bilang memperhatikan. Ada lagi siapa yang mau berpendapat lain? Pakai rumus? Tangannya. Terus dengan cara tahan nafas, ada roda pilihan ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan emosi kita. Oke, sebagai closingnya untuk pesan Laula ya, kendalikan emosimu sebelum emosi mengendalikan kamu. Oke.